Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah berita yang menarik, yaitu dua orang jenderal yang kemarin sore dicopot. Ini adalah satu rangkaian buntut daripada kepulangan Habib Rizik Syihab, imam besar kita semua. Jadi dua orang jenderal itu, Irjen Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya dan Irjen Rudi Sufahriadi sebagai Kapolda Jawa Barat, itu dicopot karena dianggap gagal menjalankan protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu bersama bahwa tanggal 10 November Habib Rizik pulang dari Tanah Suci dan disambut oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang. Kemudian beliau sempat mengadakan beberapa acara maulid, dan puncaknya adalah malam minggu kemarin menikahkan putrinya beliau, dan juga mengadakan maulid di Petamburan. Di sana hadir juga ratusan ribu jamaah, sehingga terjadi kerumunan massa yang teramat banyak. Dan juga Habib Rizik mengadakan maulid acara di Megamendung, Bogor. Lah, rentetan acara inilah yang kemudian mengakibatkan dicopotnya dua orang jenderal polisi, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Juga ada Kapolres Bogor yang dicopot gara-gara acara di Megamendung. Jadi ada dua orang perwira tinggi berpangkat jenderal dan satu orang berpangkat AKBP, perwira menengah. Nah, tapi saya yakin sekali siapapun yang akan menjadi Kapolda di Metro Jaya kemarin maupun di Jawa Barat tidak akan bisa mengatasi kerumunan massa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan para jamaahnya. Karena itulah cinta, itulah mahabbah. Karena cintalah ratusan ribu jamaah hadir menjemput Habib Rizik dan hadir dalam acara maulid-maulid yang diselenggarakan oleh Habib Rizik. Itulah karena cinta. Walaupun dilarang oleh polisi, dihimbau untuk tidak datang, tapi karena cintalah yang memanggil mereka, maka mereka hadir apapun resikonya. Itulah. Bahkan misal Jenderal Argo maupun atau Jenderal Idam Aziz yang menjadi Kapolda juga, saya pikir tidak bisa mencegah kerumunan massa yang kemarin terjadi. Bayangkan, inilah sebuah fenomena menarik. Inilah sebuah sejarah yang mungkin akan kita kenang sampai puluhan atau ratusan tahun mendatang. Dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi seorang tokoh yang disambut oleh ratusan ribu bahkan jutaan massa. Jadi menurut saya, dalam kacamata saya, itu siapapun Kapoldanya pada waktu itu tidak akan bisa mencegah. Sehingga ini bukan pure kesalahan daripada Pak Kapolda. Itu kalau menurut pandangan saya. Ada sebuah tweet menarik dari Bung Fahri Hamzah berkaitan dengan ini. Jadi ini terjadi karena pada awalnya mungkin disepelekan, dianggap kecil.
seperti komentar-komentar Pak Mahfud MD menganggap bahwa inilah sebuah hal biasa, Habib Rizik bukan orang suci, Habib Rizik bukan Khomeini. Dan mungkin pada saat itu pihak-pihak kepolisian atau pemerintah menganggap paling yang menjemput cuman ya hitungan 1.000 orang, 2.000 orang begitu. Jadi awalnya memang dianggap kecil atau disepelekan. Kita bacakan tweet Fahri Hamzah seperti ini kira-kira. Awalnya dianggap kecil dan gak penting, ternyata banyak dan membludak. Lalu nyalahin yang datang dan memecat petugas keamanan. Negara itu punya fungsi deteksi dan mitigasi. Jangankan demo, cuaca dan bencana aja bisa diterka. Jadi negara gak boleh kaget dan salah tingkah dong. Itulah tweet daripada Bung Fahri Hamzah. Meskipun secara spesifik tidak menyebutkan nama atau kaitan masalah dengan Habib Rizik dan pemecatan 2 jenderal itu, tapi kita semua bisa menduga bahwa tweet itu berkaitan dengan dicopotnya 2 orang jenderal, 1 Kapolres, karena buntut daripada kerumunan massa yang ditimbulkan oleh Habib Rizik Syihab, imam besar kita semua. Inilah sebuah pelajaran buat kita semua. Pelajaran. Satu sisi memang mungkin para jamaah ataupun Habib Rizik ada kesalahan karena memang di masa pandemi ini menimbulkan kerumunan massa. Tapi di satu sisi juga menurut saya ada kesalahan juga, kesalahan mitigasi, salah tebak, salah perkiraan daripada pemerintah. Karena menganggap awalnya kecil, seperti yang disampaikan oleh Bung Fahri Hamzah ini. Coba kalau dari awal sudah diterka atau dimitigasi bahwa yang akan menyebut adalah ratusan ribu orang, mungkin penanganannya akan lebih baik. Karena memang dari awal dianggap kecil ini masalahnya. Begitu. Nah, berkaitan dengan ini juga ada statement dari Pak Presiden yang menyuruh Menteri Dalam Negeri untuk menegur gubernur. Kita bacakan statementnya seperti ini. Saya kutip di Tribun News. Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota yang bisa memberikan contoh-contoh maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun, kata Jokowi dikutip dari Sekretariat Presiden Senin 16 November 2020. Memang seperti yang kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta pada malam minggu itu ikut hadir dalam acara pernikahan putri daripada imam besar Habib Rizik Syihab. Jadi mungkin ini yang membuat Pak Jokowi mengeluarkan statement ini untuk menegur kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan maupun malah ikut berkerumun. Jadi mungkin ini maksudnya adalah Pak Anies Baswedan. Jadi itulah berita-berita hari ini yang cukup menarik. Buntut panjang daripada kepulangan Habib Rizik Syihab memakan korban 2 orang jenderal polisi dan 1 orang perwira menengah AKBP Kapolres Bogor yang dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak bisa menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya. Tuh. Dan topik
topik ini akan dibahas di acara ILC hari ini, nanti malam 17 November 2020 dengan judul, kalau nggak salah Bung Karni sudah memposting judul daripada ILC nanti malam, setelah protokol kesehatan dilanggar. Nah, itulah judul dari ILC nanti malam, ILC 17 November 2020, setelah protokol kesehatan dilanggar. Ini judul ini memang tidak menyebutkan nama, tapi saya yakin sekali ini berkaitan dengan kepulangan daripada Habib Rizik Syihab dan juga beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh beliau. Oke, itu saja harapan besar saya bahwa ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua, agar semua pihak saling menjaga dan juga semua pihak bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Jadi kita tidak salah antisipasi dalam menangani sebuah kasus atau masalah atau peristiwa. Itu saja teman-teman, mohon maaf kalau ada kesalahan dan banyak bicara. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sebagian daripada rezeki yang dihasilkan oleh channel ini akan saya sumbangkan buat anak-anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.